Halo sobat traders dan investor kripto, selamat bertemu lagi di channel Crypto Move. Di video kali ini, kita akan membahas tentang koin XRP. Ada update info menarik terbaru dari XRP, di mana ini adalah hal-hal yang membuat XRP ngepump hingga mencapai 0,6 dolar harganya per saat ini. Dan sebelum kita update beritanya, kita pantau kondisi pasar kripto saat ini dengan total market cap kripto saat ini berada di 1,27 triliun dolar, menurun 2,67% dengan volume perdagangan dalam 24 jam terakhir itu sebesar 47,28 billion dolar, menurun 23,34%. Dominasi Bitcoin saat ini berada di 52,6% dan level Fear and Greed Index saat ini berada di zona level 72%. Dan harga Bitcoin saat ini berada di 34.785 dolar. Dan rata-rata harga alt token dan altcoin itu berbanding hijau dan merah. Nah, saat ini kita update dengan XRP, di mana XRP sudah diperdagangkan di harga 0,61 dolar, naik 0,57% dalam 24 jam terakhir dan 10,86%, hampir 11% dalam 7 hari terakhir. Apa yang membuat XRP terus menaik dan terus meningkat harganya dari hari ke hari? Yuk kita update beritanya. Nah, jadi di sini teman-teman, pada tanggal 1 November kemarin, XRP mengeluarkan 1 miliar tokennya dari wallet escrow-nya. Apa escrow? Escrow adalah wallet yang legal yang dibuat oleh Ripple sebagai bentuk pendanaan terhadap perusahaan mereka, di mana bila wallet tersebut mencapai 1 miliar XRP, maka wallet itu akan di-unlock dan diedarkan ke pasar dengan catatan setiap 55 bulan sekali. Dan saat unlock kemarin 1 miliar token XRP diedarkan ke pasar, tanggal 2 November kemarin, Ripple langsung mengambil kembali 800 juta XRP ke escrow-nya untuk dikunci dan di hold. Dan 200 juta token yang lainnya tetap akan diperdagangkan sebagai bentuk funding mereka untuk mendanai operasional perusahaan Ripple itu sendiri. Jadi langkah strategis ini untuk menjaga stabilitas pasar XRP, di mana XRP sudah mengunci hingga 800 juta token koin yang dimana dilakukan dalam dua transaksi dengan masing-masing 400 juta XRP. Sisa 200 juta XRP dijual ke pasar terbuka sebagai bentuk pendanaan untuk Ripple itu sendiri. Jadi teman-teman, sebagai perusahaan yang bonafit tentu perlu biaya operasional, dan Ripple menjual hanya 200 juta XRP saja. Dan hingga saat ini, sejak escrow itu dibentuk di bulan Desember 2017, XRP telah memegang 40,9 miliar koin XRP di wallet escrow Ripple itu sendiri. Per 30 September bahkan 41,3 miliar XRP sudah tersimpan dan terkunci di wallet escrow. Bahkan Dubai sudah menyetujui XRP untuk digunakan di Pusat Keuangan Internasional milik Dubai. Jadi baru-baru ini Ripple telah memperoleh persetujuan dari DFSA untuk XRP di DIFC yang memungkinkan Ripple menawarkan XRP ke berbagai negara-negara di Timur Tengah. Jadi dari persetujuan Dubai terhadap XRP ini, itu adalah menggunakan XRP di dalam Pusat Keuangan Internasional Dubai dan menjadikan XRP sebagai aset virtual pertama yang disetujui oleh DFSA sejak membuka aplikasi eksternalnya. Dan XRP sudah bergabung dengan Bitcoin, Ethereum, Litecoin sebagai aset yang disetujui oleh DFSA itu sendiri. Akibat dari XRP terdaftar di Pusat Keuangan Dubai, XRP berpotensi membuka jalur
pembayaran regional, dan penggunaan aset virtual baru di dalam negara-negara Timur Tengah, di mana negara-negara tersebut adalah negara-negara dengan potensi aset kekayaan yang berlimpah. Jadi, bila adopsi XRP menyeluruh di seluruh negara Timur Tengah, maka tidak terhindarkan XRP akan mengalami kenaikan harga yang signifikan. Jadi pada tahun 2020 yang lalu, Ripple sudah mendirikan kantor pusat MENA di DIFC, yang dimana peraturan Dubai yang memikirkan bahwa akan ada kemajuan dan status pusat keuangan global di masa mendatang, sehingga Ripple sudah mendahulukan membuat kantor pusat mereka di DIFC. Dan pengumuman ini bertepatan dengan Ripple Swell, acara penting di Dubai yang mempertemukan para pakar industri, suara regulasi, dan pemimpin pemikiran. Dan acara ini akan dihadiri oleh DIFC itu sendiri, para influencer global di bidang fintech atau financial technology, juga bidang keuangan dan kripto lainnya. Jadi ini berita yang sangat baik kawan-kawan, bahwa XRP semakin hari sejak kejelasan kasusnya dengan SEC sudah menang, semakin banyak orang melirik dan meminati XRP. Jadi tidak salah bila CryptoMove bullish terhadap XRP. Dan sekali lagi teman-teman, di sini CryptoMove tidak menawarkan atau menjual XRP kepada teman-teman semua, tetapi ini adalah info terbaik bahwa XRP benar-benar terus maju berkarya, menunjukkan kinerjanya sebagai kripto blockchain yang dipakai oleh berbagai negara dan bahkan lintas benua. Bahkan teman-teman, dari negara Georgia sendiri, Ripple telah terpilih dari 9 perusahaan kandidat yang ditunjuk oleh Bank Sentral Georgia untuk kerjasama membangun CBDC negara mereka. Dan alasan pemilihan Ripple sebagai perusahaan yang dapat mengembangkan CBDC mereka adalah bahwa Ripple sudah memiliki pengetahuan dan rekam jejak di dalam pengembangan CBDC. Jadi sebelum Georgia teman-teman, kita sudah banyak tahu bahwa bank sentral negara lain sudah menggunakan Ripple untuk perusahaan pengelola CBDC mereka. Di sini dijelaskan bahwa partnership dengan NBG atau National Bank of Georgia itu adalah pilot project atau project yang luar biasa. Ripple sudah dengan pengalamannya di dalam mengembangkan CBDC ke berbagai negara. Georgia tidak salah memilih Ripple, dan terlebih setelah kasus dengan SEC berakhir, makin banyak pengembangan CBDC dilakukan ke berbagai negara, yang dimana teman-teman secara tidak langsung akan menambah adopsi massal kripto ke depannya. Jadi, berapakah harga XRP ke depannya bila pengadopsian sudah maksimal? Tulis komentar teman-teman di bawah ya. Apakah $100, apakah $27, atau apakah $10.000? Dan inilah yang telah dikerjakan oleh Ripple. XRP sekarang tersedia di 72 negara, yang dimana gabungan dari 72 negara tersebut menghasilkan lebih dari 8 triliun dolar PDB atau GDP. Jadi ini sangat baik teman-teman. Bila sungguh 72 negara tersebut menggunakan Ripple sebagai platform CBDC mereka, maka sedikit demi sedikit XRP akan digunakan sebagai token natifnya, dan tentu pengurangan suplai XRP semakin cepat. Dan saat bull run nanti, ini adalah berita positif untuk membuat lonjakan harga pada XRP yang signifikan. 72 negara di kawasan MEASA ini, yaitu Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Jadi XRP sudah disetujui di 72 negara tersebut dengan peraturan oleh Dubai melalui DIFC. Dan lagi teman-teman,
XRP sudah digunakan untuk layanan pembayaran di perbankan raksasa Jepang. Jadi, kita sudah tahu sebelumnya bahwa SBI Remittance sudah menggunakan Ripple XRP sebagai perusahaan kerjasama mitra pembayaran mereka. Dan kali ini mereka memastikan kerjasamanya lebih lagi untuk membuat gebrakan di dunia layanan pengiriman uang internasional dengan bermitra bersama Ripple dan SBI Asia untuk menawarkan solusi baru yang menggunakan XRP. Jadi jelas XRP sangat tinggi tingkat penggunaannya, apalagi di Jepang ini ya teman-teman, bahwa transaksi yang murah dan efektif membuat perusahaan-perusahaan dengan senang hati menggunakan jasa Ripple mengembangkan jaringan sistem pembayaran mereka. Dan tentu di sini akan melibatkan XRP sebagai token natif dari Ripple. Jadi terus ada berita baik bahwa pengembangan kerjasama berbagai negara metode pembayaran yang menggunakan Ripple itu sudah terus semakin bertambah. Karena apa teman-teman? Karena sudah ada kejelasan bahwa XRP dan Ripple itu bukan sekuritas, dan ini yang membuat keyakinan lebih untuk berbagai perusahaan dan negara menjalin kerjasama dengan Ripple bukan hal yang salah, bahkan hal yang sangat baik ke depannya. Jadi bila teman-teman mengatakan seringkali Ripple hanya sekedar konspirasi, sekedar kontroversi saja, tetapi di sini jelas beritanya teman-teman bahwa Ripple sudah tidak sekedar konspirasi atau kontroversi lagi, tapi sudah jauh lebih dari itu menunjukkan eksistensinya sebagai perusahaan blockchain terkemuka di dunia yang bergerak dalam metode pembayaran yang membantu setiap negara dan lembaga institusi berkembang di dalam sistem pembayaran mereka. Selain Ripple sudah bekerja sama dengan berbagai bank, berbagai institusi lembaga keuangan, Ripple juga bersiap-siap untuk go public dengan initial public offering mereka untuk melisting saham Ripple di bursa efek. Jadi, dikutip di sini bahwa ada indikasi Ripple diam-diam sudah mempersiapkan IPO dengan langkah merger dan akuisisi baru-baru ini, melakukan tren perekrutan dan peran keuangan yang menargetkan Direktur Pajak Internasional. Jadi beberapa waktu lalu Ripple mencari Direktur Pajak Internasional untuk menangani proyek untuk listingan IPO Ripple di bursa efek ini. Jadi ada seseorang influencer XRP bernama Lewis Jackson. Dia membahas bahwa ada bukti kuat yang menunjukkan niat Ripple untuk go public di bursa efek. Dan dia berpendapat bahwa Ripple telah mengisyaratkan rencana IPO di situs webnya, sementara banyak orang belum menyadarinya. Jadi Jackson menyoroti beberapa faktor yang mendukung hipotesisnya, dan dia mengungkap melalui Twitter X-nya bahwa ada tanda sangat besar dari pelistingan IPO Ripple yang mendatang. Di sini teman-teman, dalam pandangannya, rencana Ripple membuat persiapan IPO yang halus itu supaya tidak terjadi pergerakan pasar yang signifikan. Dan menurut Jackson, meskipun aktivitas ini tidak menjamin terjadinya IPO, tetapi biasanya aktivitas seperti ini dengan histori yang sudah mendahulunya itu biasanya akan tetap terjadi dan terlaksana pelistingan IPO di bursa efek. Secara khusus dia mencatat peran yang berkaitan dengan pengembangan perusahaan, teknik, keuangan, dan komunikasi pemegang saham. Jadi menurut halaman karir dari Ripple, saat ini perusahaan sedang mencari direktur pengembangan korporat dan manajer pengembangan korporat. Ini adalah terobosan baru dari Ripple ya teman-teman, bahwa tidak sekedar menjalin kerjasama dengan berbagai bank dan institusi, tapi
Ripple juga berusaha supaya untuk bisa listing di bursa efek. Ini perkembangan yang baik dari Ripple ya teman-teman, bahwa ada terus pergerakan dari waktu ke waktu untuk mengembangkan perusahaan mereka. Jadi kalau di luar sana mengatakan XRP adalah token yang tidak ada gunanya, token yang sekedar hype belaka, tentu ini tidak benar. Bila teman-teman mengingat pada beberapa tahun lalu, XRP sempat menduduki peringkat kedua dari coin market cap setelah Bitcoin. Dan setelah itu XRP terkena kasus oleh SEC, di mana ada penuduhan penjualan sekuritas tersembunyi kepada investor, dan sejak saat itu harga XRP menurun dan tidak naik hingga pada bulan Juli 2023 yang lalu. Kejelasan bahwa Ripple XRP bukan sekuritas itu semakin nyata, dan sejak saat itu harga XRP langsung lonjak signifikan dan hingga saat ini bertengger di 0,6 dolar. Ini sudah menunjukkan bahwa investasi terhadap XRP adalah hal yang sangat bijaksana. Teman-teman, bila punya 10 atau bahkan 50 hingga 100 XRP saja sudah sangat baik, apalagi lebih dari itu. Kenapa teman-teman? Karena ini belum bull run. Halving Bitcoin terjadi pada April atau Mei 2024, dan saat itulah maka seluruh harga altcoin dan termasuk Bitcoin tentunya sebagai penggerak utama itu akan mencapai ATH tertingginya. Jadi XRP tidak menutup kemungkinan juga nilainya bisa lebih dari 10 dolar bahkan ke 100 dolar. Ini menurut pandangan dari CryptoMove. Teman-teman punya komentar atau pandangan lain boleh ditulis ya teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah keyakinan teman-teman lebih lagi untuk menahan XRP hingga bull run nanti. Bila teman-teman suka dengan video dan informasi dari channel CryptoMove, mohon bantuannya untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman telah update informasi dari channel CryptoMove, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.